selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih telah mengklik video ini. Seperti thumbnail dan apa yang kalian lihat di layar kaca kalian, kali ini aku tuh mau bahas tentang PI Network. Dan hari ini adalah ulang tahun atau anniversary yang keempat tahun, di mana PI Network itu sendiri diluncurkan pertama kali 4 tahun yang lalu atau 15 Maret 2019. Nah, di sini aku juga kebetulan itu tuh main atau menjadi seorang pioners, atau aku juga nambang PI, guys. Nah, sejauh ini di testnet sendiri aku tuh udah ada 261 PI dan aku itu udah ada 9 orang yang aku undang. Kebetulan aku tuh gabung minggu kedua, kalau nggak salah minggu kedua bulan Januari 2023, artinya aku sendiri baru gabung sekitar 3 bulan. Tapi aku di sini udah punya 261, dimana aku hitung sendiri rata-rata itu 1 bulan itu menghasilkan 100 PI dari 9 orang yang aku invite, kayak gitu, guys. Nah, di sini aku tuh sebenarnya udah KYC. Dan di sini ada informasi mainnet sendiri. Itu tuh aku tinggal nunggu nomor 8 supaya bisa transfer atau migrasi ke mainnet. Kayak gitu, dan sama seperti apa yang kita tunggu-tunggu, saya pun di sini dan jutaan PI atau pioners lain juga menunggu untuk open mainnet, atau kita sama-sama menunggu jaringan utama itu untuk terbuka, entah itu launching di exchange atau bagaimana, atau di website kita bisa tukar beli, atau misalkan kayak gimana, kita nggak tahu, itu urusan developer. Cuman selama 4 tahun ini dari testnet itu cuman bisa migrasi ke mainnet, tapi dari mainnet sendiri ini tuh belum bisa digimana-gimanain. Namun kalau kalian mau, udah ada beberapa orang yang disebut bandar itu nampung PI. Nah, kalian tinggal didilan aja, cuman hati-hati, itu cukup riskan. Saya pun gabung di grup Facebook PI Network. Nah, ini dia grup Facebooknya, yaitu PI Network Indonesia, dimana di sini banyak sekali hal-hal yang dibahas oleh para pioners dari Indonesia itu sendiri. Nah, pada saat 4 Februari saya itu mengirim satu postingan. Alhamdulillah kemarin jam 20.40 buka PI browser dan ke menu KYC, ternyata bisa KYC. Isi pom jam 21.15 langsung ACC. Jadi saya tuh jam 20.40 itu isi pom, dan 21.15 dicek lagi, ternyata udah ACC, sudah lulus KYC. Nah, namun di sini tuh banyak sekali yang udah lebih lama dari saya, namun mereka itu belum pernah KYC atau sedang menunggu KYC. Di sini postingan saya mendapat 770 like, 101 komentar, dan 4 kali dibagikan. Ya gitu ya, guys ya. Dan ketika saya nge-share informasi soal PI Network di grup PI Indonesia, ada yang nge-inbox atau nge-DM di Facebook itu sendiri melalui Messenger, terima jual beli PI coin, sedia chip PI IDR, negosiasi ke PM. Jadi itu tuh dia tuh kayak bandar lagi yang nampung PI. Kita nggak tahu harga PI yang asli berapa. Nah, cuman di sini saya iseng tanya berapa per PI-nya, 10k. Ya saya balas kan, karena cuma 10k. Gimana kata saya, punya berapa PI? 250 PI, gabung minggu kedua Januari 2023. Kalau banyak nanti harga aku naikin. Udah kayak siapa belum? Yang udah di mainnet berapa? Udah kayak C dong, kata aku tuh udah jadi validator. Yang di dompet 250. Satu koin PI 40k atau 40.000, gimana? Enggak bang, ntar aja dikabarin lagi. Oke, kata dia. Nah, di sini kita coba hitungnya. Aku punya 250 PI, 260 kalau sekarang dikali 40.000 per PI sama dengan 10 juta. Nah,
itu kalau aku jual ke dia. Namun harus diingat kembali bahwa kita lihat di sini ada PI palsu atau PI yang bukan dari official PI network dan tidak menggunakan jaringan PI. Di sini pada saat pertama kali ada itu tuh harganya sekitar 3 juta per satu koinnya dan pernah nyentuh 4,5 juta dan kemudian turun sehingga sekarang harganya itu 600.000 per satu koin PI. Nah, meskipun ini bukan harga PI asli, itu yang menjadi keuntungan buat si bandar. Kalau misalkan harganya nyentuh 600.000 aja atau 100.000 per PI, itu tuh bandar bisa untung dari beli harga 1 PI-nya. Nawarin awalnya kan 10.000 per PI. Kalau dikali 250 berarti jadi 2.500.000 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan harganya itu 600.000 itu lebih untung lagi, apalagi kalau sampai lebih dari 1 juta rupiah per satu koin PI. Menurut saya itu gambling juga buat yang beli dan juga buat yang ngejual, karena kalau saya jual di harga 40.000 itu tuh saya nggak tahu saya untung atau saya rugi karena belum open mainnet. Dan harganya itu kalau misalkan harganya lebih rendah dari 40.000, bandar rugi, saya yang untung. Tapi kalau saya jual, saya dapat 10 juta, ternyata harganya lebih dari 40.000. Gimana? Berarti saya rugi, bandar yang untung. Karena kita coba lihat di sini harga PI menurut Global Consensus Value. Kita lihat. Ini menjadi sebuah berita yang cukup mencengangkan, di mana harga satu koin PI menurut GCV atau Global Consensus Value atau konsensus nilai global itu sekitar 314.000 dolar atau melebihi harga dari Bitcoin itu sendiri. Bitcoin sekarang harganya 25.000 ketika saat saya merekam video ini, atau sekitar 24.000 dolar. Nggak lebih jauh dari 300 jutaan lah, sekitar segitu. Bitcoin yang menjadi darling atau mothernya kripto kalah nilainya dari PI Network. Nah, ini spekulasi harga ini mulai berdatangan. Ada yang bilang $1, di bawah $1, ada yang bilang cuma $0,1 atau 1.500 rupiah, atau ada yang bilang $10. Nggak ada yang tahu karena belum open mainnet. Nah, di sini juga ada berita di mana Cina akan kuasai pasar dunia melalui PI Coin. Di sini saya lihat bahwa industri-industri Cina itu akan memperlakukan pembelian dan penjualan atau perdagangan melalui PI Network atau bisa melalui jaringan PI. Nah, namun di sini kita lihat bahwa di Indonesia sendiri pemerintah kita melalui Kemendag sebut kripto PI Network ilegal karena belum terdaftar di Bapepti di Kementerian Perdagangan. Nah, seperti kita lihat bahwa per 2021 aja terdapat 3 perusahaan atau exchange ini masuknya dan 229 aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Artinya yang diakui pada 2021 aja itu ada 13 perusahaan dan 229 aset, mau itu koin mau itu token kripto oleh pemerintah Indonesia. Nah, PI Network itu sendiri gimana? Menurut saya pribadi, PI Network itu akan tetap bisa dijual atau dibeli kalau misalkan listing di exchange ataupun nanti udah open mainnet. Tentu saja kita pasti menemukan cara untuk mengakses open mainnet itu. Nah, di samping pemerintah Indonesia itu sendiri mengatakan bahwa PI Network ilegal, ada juga yang mengatakan bahwa PI Network itu scam. Ini dibahas oleh beberapa artikel di beberapa exchange seperti Binance, BSC, kemudian di Indodax kita lihat, kemudian di Ajaib juga dibahas. Terutama di Twitter
BSC atau Binance Smart Chain atau jaringan Binance. Saya yakin developer seperti Binance atau akun Twitter sekelas BSC tidak akan membahas sesuatu yang bisa dibilang penipuan ataupun scam ataupun apalah itu disebutnya. Saya yakin PI Network ini masih ada harapan untuk open mainnet dan kesempatan itu terbuka sangat lebar. Ini hanya soal waktu aja bagaimana pioneers itu bersabar dan menunggu. Nah, ini juga dibahas oleh ID Quora. Apakah PI Network itu scam segala macam. Karena sudah 4 tahun belum juga open mainnet. Banyak yang bilang demikian. Tapi ketika kita melakukan start mining PI coin, itu tuh pasti kita melihat iklan. Tahun 2023 ini pada saat ulang tahun keempat PI Network tanggal 15 Maret 2023, holder ataupun orang yang telah menambang PI Network itu bertambah menjadi 45 juta orang dari tahun kemarin sebesar 35 juta orang. Artinya 10 juta orang itu bertambah dan mereka menambang PI. Hal ini dapat kita lihat di akun Twitter resmi PI Network itu sendiri. PI Network celebrates PI Day 2023 45 million engaged pioneers. Artinya PI Network itu sendiri sedang merayakan PI Day 2023 dengan 45 juta orang yang telah bergabung menjadi pioneers. Seperti itu kawan-kawan. Dan untuk follower dari Twitter PI Network yang asli ini sudah lebih dari 2 juta orang pengikut. Dan kalau saya lihat, seenggaknya developernya itu sendiri dia aktif memberikan news ataupun berita ataupun seenggaknya sosmednya jalan lah. Di akun resmi PI Network ini sendiri kita lihat setiap bulan itu dia ada postingan dan menjelaskan banyak hal. Bahkan ketika ada exchange yang dia itu meluncurkan koin PI palsu, dia langsung membuat statement ini guys. Nah, yang 600.000 per satu koin PI Network dan juga harga ATH-nya yang 4,5 juta itu adalah mereka akal-akalan dari exchange untuk menarik waktu itu 35 juta pioneers agar mereka mau gabung ke exchange-nya. Jadi gini, satu exchange mereka itu pengen PI itu listing di mereka untuk menggait 35 juta orang pioneers atau holders PI. Dimana kalau 35 juta orang ini mengetahui di exchange itu ada PI, tentu mereka ingin membeli atau menjual PI Network itu sendiri, yang kemudian mereka mau gak mau harus daftar di exchange, KYC, verifikasi segala macam. Dan hal itu merupakan strategi marketing atau bisnis dari suatu exchange untuk mengembangkan exchange tersebut dan juga menambah keuntungan bagi perusahaannya. Kayak gitu guys. Kita lihat banyak sekali orang yang membahas soal PI Network scam atau enggak, termasuk salah satunya itu Angga Andinata yang merupakan salah satu influencer kripto Indonesia yang cukup terkenal, dan juga banyak lagi channel-channel YouTube lain yang membahas soal PI Network ini scam atau enggak, PI Network ini bakal listing atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, dan setelah aku mendengar apa yang dikatakan oleh Bang Angga, beliau itu mengatakan bahwa PI Network itu too good to be true atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Bagaimana enggak? Saya sendiri juga sudah pernah nambang kripto melalui PGA segala macam, melalui motherboard. Beli satu PGA-nya itu, satunya itu waktu itu 4 juta lebih, kita ratain aja 5 juta satu PGA. Dan bervariasi memang, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ataupun berapa itu satu rignya atau satu set untuk nambang itu
Saya itu kebetulan waktu itu beli PGA-nya itu 6 PGA, satu motherboard, satu power supply. Itu tuh lebih dari 30 juta, hampir mau 50 ada 40, saya lupa nyampe atau enggak. Artinya dibandingkan dengan mining melalui rig, melalui PGA, ini tuh sangat-sangat jauh dengan apa yang kita lakukan ataupun apa yang disediakan oleh PI Network, di mana semua orang dapat melakukan penambangan koin kripto hanya dengan menggunakan HP saja. Bayangkan, hanya dengan menggunakan HP saja dan tanpa modal. Dimana kita itu setiap hari bisa melakukan penambangan PI melalui HP, dan kita itu hanya melihat iklan ketika kita satu kali pijit setiap hari udah beres. Tapi kita lihat 45 juta orang pioners atau yang menggunakan PI dikali sekian biaya iklan yang didapat oleh PI itu merupakan keuntungan yang sungguh sangat besar. Bahkan kalau nggak salah Bang Angga sendiri juga udah pernah ngitung pendapatan PI dari iklan itu sendiri per hari itu miliaran. Bayangkan satu minggu berapa, satu bulan berapa, satu tahun berapa yang didapat oleh PI Network. Tapi itu saya berpikirnya mungkin itu digunakan sebagai likuiditas atau dana yang dapat dicairkan setiap saat untuk dipergunakan oleh developer PI. Tentu untuk operasional mereka, untuk keuntungan mereka, dan juga untuk dibagikan ke holders apabila setelah open mainnet atau listing di exchange atau terdaftar di exchange, si holders atau pioneers itu mau ngejual PI, tentu harus ada dana yang diberikan kepada pioneers ataupun holders. Ya, saya berpikirnya iklan itu digunakan untuk menambah likuiditas itu sendiri. Banyak yang bilang bahwa PI itu adalah scam ataupun penipuan, termasuk Bang Angga itu sendiri. Menurut saya pribadi, penipuan itu kalau ada suatu pihak yang dirugikan. Sementara sejauh ini saya sendiri pertama tidak keluar uang sama sekali, sedikit pun tidak. Saya ini hanya menginstal aplikasi PI Network, melakukan registrasi KYC segala macam. Dan menurut saya pribadi, di zaman kayak sekarang, identitas pribadi itu KYC segala macam, atau identitas kita digunakan untuk hal-hal segala macam, itu tuh nggak apa-apa selama tidak digunakan untuk kejahatan ataupun penipuan kayak gitu guys. Jadi seenggaknya kita daftar Instagram, kita ngebuat email, kita ngebuat Facebook segala macam, tempat tanggal lahir, kemudian nomor HP kita segala macam diberikan, itu nggak apa-apa, alamat email, nama asli kita. Dan pada saat KYC pun saya demikian menggunakan KTP ataupun menggunakan paspor maupun license atau SIM kita, ya nggak apa-apa. Toh bagi kalian yang misalkan sudah gabung ataupun sudah terjun di dunia kripto, kalian daftar di Binance, kalian daftar di Indodax, di toko kripto, di Get.io, Make Wallet segala macam, kalian juga diminta verifikasi, tentunya diminta KYC, itu untuk meminimalisir adanya kejahatan, kemudian meminimalisir adanya money laundry atau pencucian uang, kemudian menghindari adanya kemungkinan pendanaan untuk terorisme segala macam, sehingga ketika ada sesuatu hal yang terjadi, data kita dapat dilihat kayak gitu guys. Jadi menurut pendapat saya pribadi, sejauh ini PI Network itu belum melakukan scam ataupun penipuan dan tidak melakukan kejahatan. Mungkin hoax, ya hoax itu menurut Rocky Gerung informasinya itu 0 atau di bawah 0, itu yang dinamakan hoax. Nah sejauh ini PI Network itu melakukan sebuah hoax, tapi bukan scam, bukan penipuan, karena sejauh ini saya rasa belum ada pihak
yang dirugikan oleh developer PI network itu sendiri, kecuali tadi kalau misalkan ada yang jual beli koin PI kemudian ditipu, misalkan sudah ditransfer koin PI-nya tapi uangnya tidak nyampe ataupun tidak ditransfer, itu beda lagi. Itu bukan developer PI ataupun bukan pihak PI resmi, itu kesalahan pribadi karena transaksinya pun transaksi di luar open mainnet, karena memang PI sendiri belum listing di mana-mana. Nah, itu juga yang menjadi alasan kenapa saya itu nggak mau ngejual PI saya sebanyak 250, karena bukan soal nominalnya yang misalkan bisa jadi lebih besar ataupun bisa jadi lebih kecil. Memang gambling, cuman keamanan yang menjadi faktor utama yang saya pikirkan, dan itu membuat saya belum bisa melepas PI saya. Kecuali kalau kalian holder PI ataupun kalau kalian pioneers dan ingin jual beli PI kayak tadi, kalian bisa pertama melakukan rekber atau melalui pihak ketiga, ataupun kalian juga bisa COD langsung kalau kalian satu kota ataupun kotanya tetanggaan lah, atau minimal masih satu provinsi. Kalau misalkan ada orang Bandung, saya dari Sumedang, ataupun orang Bekasi, Bogor, ya nggak apa-apa, ongkosnya itu paling di bawah 500.000, kita dapat 10 juta, masih ada kembalian 9.500.000 kayak gitu guys. Nah, jadi menurut saya pribadi, yaitu PI itu tidak scam tapi hoax. Untuk sejauh ini hoax bisa dibilangnya, tapi nggak scam. Saya sendiri kenapa gabung ke PI, karena saya itu lebih siap melihat PI nggak bisa open mainnet selamanya. Artinya kalau ini hoax, ya hoax terbesar sepanjang sejarah kripto mungkin. Tapi it's okay. Elon Musk pun mengatakan bahwa 5 tahun yang lalu, 2018, 2017, entah saya lupa, cuman sekitar 5 tahun yang lalu, bahwa kita akan ke Mars, bahwa kita akan memulai peradaban di Mars. Perusahaan dia SpaceX bakal ngebawa orang ke Mars. Namun dalam waktu 5 tahun sejak dia ngomong demikian, belum ada satu orang pun, bahkan dia sendiri pun belum pernah kesana ke Mars. Kayak gitu guys. Nah, kalau ini hoax, itu yang saya katakan bahwa saya sudah siap ini tidak terrealisasi karena saya sudah Dior. Nah, ini catatan untuk teman-teman, kalau misalkan kalian mau join dengan dunia kripto ataupun segala sesuatu, itu biasakan Dior atau do your own research, atau lakukan riset secara pribadi sehingga kita mengetahui resikonya, kita mengetahui keuntungan kerugiannya, peluangnya, ancamannya, segala macam. Ketika misalkan amit-amit ada sesuatu, kita nggak menyalahkan hanya satu pihak, tapi kita juga mengakui bahwa kita juga sudah siap dengan segala sesuatu resikonya. Dan pastikan kalian bermain di dunia saham, dunia trading, dunia kripto itu dengan uang dingin, dan harus siap dengan kehilangan uang tersebut. Kayak gitu guys. Jadi itu sudah siap kalau PI ini tidak terrealisasi. Saya jauh lebih tidak siap kalau misalkan ternyata suatu saat, beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian, entah kapan, PI itu benar-benar listing di exchange ataupun PI benar-benar open mainnet, dan betapa ruginya saya tidak mempunyai satu koin PI pun yang bisa saya jual, padahal ini gratis. Kayak gitu guys. Jadi saya melakukan penambangan, saya jadi pioneer, tidak mengeluarkan modal, hanya download, ya mungkin buying time atau misalkan wasting time, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang kuota pun dikit yang dipakai, baterai pun gak terlalu ngaruh, waktu pun sehari cuma 1 kali pijit, gak lebih dari 10 detik ataupun gak lebih dari 1 menit, itu koin PI saya bertambah. Nah, oleh karena itu saya itu terus melakukan penambangan PI, meskipun saya sadari bahwa PI dikatakan ilegal karena belum terdaftar di Bapepti, belum terdaftar di Kominfo, di pemerintah Indonesia, di Kementerian Perdagangan. Namun saya tetap melakukan penambangan karena kerugiannya
nggak ada untuk sejauh ini. Saya nggak perlu deposit atau mengeluarkan uang, tidak ada modal yang dikeluarkan, dan juga kalau nggak terrealisasi saya nggak rugi. Ya cuman mungkin tidak sesuai ekspektasi, yaitu itu tergantung kesiapan kita masing-masing ataupun pribadi. Cuman saya sendiri sudah siap dengan tidak listingnya ataupun tidak open mainnet-nya si PI ini, ataupun bahkan perusahaannya tutup, nggak bisa mining lagi, it's okay. Mungkin mereka untung melalui iklan, bukan melalui uang kita, melalui iklan yang saya tonton dan pioneers yang tonton. Nah, untuk kalian yang mau gabung, ini mining ataupun nambang koin kripto, bukan Bitcoin tentu, karena koin kripto itu banyak. Silakan kalian menggunakan link yang ada di deskripsi. Melalui link saya, nanti kalian akan mendapatkan satu koin PI secara langsung dan tidak dari nol kayak gitu. Semakin kalian mengundang banyak orang, semakin banyak PI per harinya yang bisa kalian dapatkan. Mungkin segitu aja dulu dari saya. Selamat ulang tahun yang keempat untuk PI Network. Tetap semangat buat semua pioneers. Semoga yang belum KYC segera KYC. Kemudian yang belum verifikasi bisa cepat-cepat verifikasi. Kemudian yang belum bisa migrasi ke mainnet, cepat-cepat migrasi ke mainnet. Dan semoga PI itu sendiri bisa cepat-cepat open mainnet ataupun listing di exchange manapun supaya kita bisa jual beli PI. Terakhir, semoga kita semua tetap diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.